Timnas Indonesia akan menghadapi sang pemuncak klasmen Grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni Jepang. Sintayong tentu punya tantangan berat agar skuad Garuda bisa paling tidak menahan imbang tim Samurai Biru. Indonesia akan menjamu Jepang dalam laga kelima putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 15 November 2024 mendatang. Manajer Tim Nasional Indonesia Sumarji dalam keterangannya menyebut jika ada target 4 poin dalam laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Lawan Arab Saudi kami harus menang karena kami bermain di laga kandang. Kalau melawan Jepang minimal seri, kata Sumarji seperti dikutip dari tv1news.com. Hal itu perlu dilakukan agar peluang untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Di sisi lain, jelang pertandingan melawan tim Samurai Biru, tak hanya persiapan para punggawa skuad Garuda saja yang menarik perhatian publik, namun juga sosok juru taktik asal Korea Selatan Sintayong. Pasalnya, sebuah media Jepang, Football Trip, menyematkan cap anti Jepang kepada Sintayong. Menurut mereka, pelatih asal Korea Selatan itu merupakan sosok yang memiliki kecenderungan anti Jepang. Publik di negeri Sakura juga tampaknya memiliki dendam kesumat dengan Sintayong lantaran saywar atau perang psikologis yang kerap dilontarkan pelatih tersebut kepada Jepang. Itu terlihat dalam laga final Piala Asia U23 yang berlangsung pada 30 Januari 2016 lalu antara Jepang versus Korea Selatan. Saat itu, timnas Korea Selatan kalah 2-3 dari Jepang. Menariknya, saat sesi konferensi pers usai laga tersebut, Sintayong dengan nada tinggi mengucapkan kalimat provokatif, "Jika saya mendapat kesempatan bermain melawan Jepang lagi di Olimpiade Rio de Janeiro, saya akan mematahkan hidung lawan saya," ucap Sintayong. Meski sempat memprovokasi Jepang yang menjadi lawannya beberapa tahun lalu, Sintayong justru mengucapkan kalimat berbeda jelang laga Garuda versus Samurai Biru di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada November 2024 mendatang. Jepang adalah tim kuat, jadi kami berencana membangun tim dengan fokus pada taktik, ujar Sintayong dilansir dari Net. Namun tetap saja bukankah saya punya pengalaman melawan Jepang, ucap Sintayong sambil tertawa. Bukankah bola itu bundar, sambungnya. Dalam perjalanan karirnya sebagai pelatih timnas senior, dilansir dari Transfer Market, setidaknya sudah ada 2 pertandingan yang mempertemukan tim asuhan Sintayong dengan Jepang. Saat menjadi pelatih tim senior Korsel, Sintayong berhasil membawa timnya menang melawan Jepang pada 16 Desember 2017. Sementara kekalahan didapat saat Coach Shin menjadi pelatih timnas Indonesia pada 24 Januari 2024. Sementara itu, Sintayong mengklaim timnas Indonesia bakal mendapat dukungan dari 2.000 warga Korea Selatan yang menetap di tanah air saat skuad Garuda berhadapan melawan Jepang pada laga kelima fase Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada 15 November nanti, sekitar 2.000 orang Korea akan hadir untuk mendukung kami dalam pertandingan melawan Jepang, ucap Sintayong dikutip dari Net. Sintayong berkelakar kalau nantinya fans timnas Indonesia akan kaget melihat ramainya warga Korea Selatan yang hadir di tribun penonton. Sekitar 2.000 warga negeri ginseng itu bakal mendukung perjuangan Jai Izzes dan kawan-kawan. Warga Indonesia mungkin akan terkejut melihat banyaknya orang Korea yang mendukung tim nasional di pertandingan ini, ujar Sintayong sambil tertawa. Tidak bisa dipungkiri kalau Jepang lebih diunggulkan dibanding timnas Indonesia. Apalagi di pertemuan terakhir skuad Garuda kalah 1-3 dari Jepang pada babak penyisihan grup di Piala Asia 2023.
Jepang saat ini masih merajai klasmen grup C dengan koleksi 10 poin, sementara timnas Indonesia saat ini masih terjebak di posisi 5 dengan koleksi 3 poin dari 4 laga yang telah dimainkan. Diharapkan Tom Hai dan kawan-kawan bisa finish di posisi 3 atau 4 untuk berjuang di babak keempat. Peluang itu cukup terbuka, mengingat timnas Indonesia hanya terpaut 2 angka saja dari Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang ada di posisi 2 sampai 4. Setelah menghadapi Jepang, skuad Garuda kembali menjalani rintangan berat. Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 19 November 2024 mendatang. Sementara itu PSSI akhirnya merilis nama pemain yang dipanggil pada laga kontra Jepang versus Arab Saudi November ini. Nama Kapten Timnas Asnawi Mangku Alam tidak masuk dalam daftar. Absennya Asnawi dikarenakan pemain Port FC itu sedang mengalami cedera. Ditambah dengan dicoretnya Wahyu Prasetyo, Sintayong memasukkan nama Yance Sayuri dan Yakob Sayuri sebagai pengganti di lini belakang. Kiper Hernando Ari Sutaryadi juga dipastikan absen karena cedera. Posisi kiper Persebaya itu digantikan Muhammad Riyandi dari Persis Solo. Belum ada nama Kevin Dix untuk laga timnas Indonesia kali ini. Pemain FC Copenhagen itu masih harus menunda debut bersama timnas Indonesia karena proses naturalisasi yang tampaknya belum usai hingga melawan Jepang dan Arab Saudi. Pemain lain yang kehilangan tempat ada striker Persib Bandung Dimas Drajat. Selebihnya, tidak ada kejutan dalam daftar pemain timnas Indonesia. Jordi Amat yang sempat absen di laga melawan Cina karena cedera, kembali masuk skuad timnas Indonesia. Begitu juga dengan Justin Hubner yang kembali ke timnas Indonesia usai menjalani akumulasi kartu. Sementara itu, lini pertahanan Indonesia mendapatkan kabar bagus jelang melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena Jepang kemungkinan besar tidak membawa striker andalannya Ayase Ueda saat bermain di kandang timnas Indonesia. Alasannya karena Ueda dikabarkan mengalami cedera. Akibat cedera tersebut, pemain yang kini memperkuat klub Belanda Feyenoord itu harus beristirahat sejenak dan kemungkinan tidak bisa dibawa pelatih Jepang Hajime Moriyasu di laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Striker berusia 26 tahun itu dikabarkan menderita cedera hamstring. Pelatih Feyenoord Brian Priske mengabarkan bahwa Ueda akan absen dalam beberapa pekan ke depan. Kelihatannya cedera Ueda tidak bagus. Dia mengalami cedera hamstring dan mungkin kami akan merindukannya dalam beberapa pekan, kata Brian dilansir dari The Telegraph. Ueda mengalami cedera ketika membela Feyenoord dalam lanjutan Liga Belanda 2024-2025 pada Kamis 31 Oktober 2024 di Stadion De Kuip. Dia ditarik keluar pada akhir babak pertama dan digantikan oleh Julian Carranza.